Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulullah ba'da amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas 4A2 akan menjelaskan tentang makna dan macam-macam psikoterapi dalam Islam. Kami akan mengutip satu ayat Al-Quran, Quran Surat Yunus ayat 57, yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya Allah telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Materi yang dibahas dalam PPT kami yakni adalah pertama, pengertian dan asumsi psikoterapi. Yang kedua, bentuk-bentuk psikoterapi dalam Islam. Yang ketiga, contoh-contoh psikoterapi dalam Islam. Dan yang terakhir adalah tazkiyatun nafs. Baik, langsung saja di pembahasan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan asumsi psikoterapi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu arti psikoterapi secara umum. Secara harfiah, psikoterapi berasal dari dua kata, yaitu psiko yang berarti jiwa, pikiran, atau mental, dan terapi yang berarti penyembuhan, pengobatan, atau perawatan. Dengan demikian, psikoterapi dapat diartikan sebagai penyembuhan jiwa. Psikoterapi merupakan sebuah pengobatan yang dilakukan secara psikologis untuk mengatasi masalah-masalah yang berhubungan dengan perasaan, pikiran, dan juga perilaku seseorang. Menurut Carl Gustav Jung, psikoterapi dapat digunakan untuk kuratif atau penyembuhan, preventif atau pencegahan, dan juga konstruktif atau pemeliharaan dan pengembangan jiwa yang sehat. Selain digunakan untuk ketiga fungsi tersebut, psikoterapi kini juga dapat digunakan untuk orang yang sehat atau kepada mereka yang mempunyai hak atas kesehatan psikisnya. Nah, ketiga fungsi tersebut mengisyaratkan bahwa usaha-usaha untuk berkonsultasi kepada seorang psikoterapis tidak hanya dilakukan ketika psikis seseorang dalam kondisi yang sakit. Alangkah lebih baiknya jika dilakukan sebelum datangnya gejala atau penyakit mental, karena hal ini dapat membangun kepribadian yang sempurna. Nah, kemudian tujuan dilakukannya psikoterapi. Yang pertama, membantu mengatasi stres seperti masalah perasaan, masalah hubungan, dan kebiasaan yang menyusahkan. Yang kedua, meningkatkan perasaan sejahtera, sehat, dan nyaman kepada masing-masing individu. Selanjutnya, Hamdan Bakran Az-Zaki berpendapat bahwa psikoterapi Islam merupakan sebuah proses pengobatan dan penyembuhan dengan melalui bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW, atau secara empirik melalui bimbingan dan pengajaran Allah, malaikat-malaikatnya, rasulnya, dan juga ahli waris para nabinya. Selain Hamdan Bakran Az-Zaki, Ansori juga berpendapat bahwa psikoterapi Islam merupakan upaya dalam penyembuhan jiwa atau nafs manusia secara ruhania yang didasarkan kepada tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis dengan metode analisis esensial empiris serta makrifat terhadap segala yang tampak pada manusia. Selanjutnya, psikoterapi Islam merupakan sebuah upaya untuk mengatasi beberapa problem kejiwaan yang berlandaskan pada Al-Quran dan Hadis. Psikoterapi Islam juga disandarkan pada penggunaan alat fikir dan usaha nyata manusia untuk memperbaiki dirinya. Selain itu, psikoterapi Islam bukan semata-mata membebaskan seseorang dari penyakit, akan tetapi juga perbaikan kualitas kejiwaan seseorang. Berdasarkan penjelasan yang telah saya sampaikan, dapat kita simpulkan bahwa psikoterapi Islam merupakan upaya untuk mengatasi beberapa problem kejiwaan yang berlandaskan pada Al-Quran dan Hadis. Psikoterapi Islam mempercayai
bahwa keimanan dan kedekatan seseorang kepada Tuhannya akan menjadi kekuatan yang sangat berarti bagi kebaikan problem kejiwaan seseorang, mencegah berbagai problem kejiwaan, dan menyempurnakan kualitas manusia di samping pendekatan psikospiritualnya dengan keimanan dan kedekatan kepada Allah. Bentuk-bentuk psikoterapi dalam Islam. Psikoterapi dalam Islam mempunyai beberapa bentuk, yakni yang pertama, psikoterapi melalui keimanan dan rasa aman. Kajian sejarah Islam banyak mengungkapkan keberhasilan iman kepada Allah dalam menyembuhkan penyakit kejiwaan, memunculkan perasaan aman, dan menjaga diri dari depresi. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-An'am ayat 82, alladzina amanu wa lam yalbisu innama'anahum bidzulmin ulaika lahumul amanu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Makna dari ayat ini dan kaitannya dengan bentuk pertama, yakni keimanan memberikan rasa tentram, sugesti nyaman bagi manusia yang mengimani dan mempunyai iman dan mempunyai keyakinan iman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang bentuk kedua yakni psikoterapi dengan ibadah. Menunaikan ibadah yang Allah wajibkan seperti sholat, zakat, puasa, dan ibadah-ibadah sunnah seperti zikir, doa, dan tilawah Al-Quran terbukti dapat membersihkan jiwa. Seperti dalam surat Az-Zumar 22, afaman syarahallahu sadril Islam fahuwa ala nuri min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Yang artinya, maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya dalam kurung sama dengan orang yang membantu hatinya, maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka telah membantu hatinya untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Dalam artian telah bentuk pertama yakni keimanan. Iman dimanifestasikan dalam bentuk ibadah. Ketika seorang hamba beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya ibadah-ibadah itu yang akan membersihkan jiwa. Ketika jiwa manusia bersih, maka otomatis akan memberikan rasa ketenangan, dan akan memberikan kenyamanan. Manusia akan tersugesti adanya rasa aman, rasa nyaman ketika telah melaksanakan ibadah kepada Allah. Dan bentuk terakhir yakni adalah psikoterapi dengan kesabaran. Sabar adalah satu penyebab datangnya keberuntungan. Allah berfirman dalam surat Al-Imran 200, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Kesabaran yang diajarkan dalam Islam ketika sedang melaksanakan ibadah, mempunyai rasa iman, maka ketika dilengkapi dengan kesabaran, maka hal itulah akan membuat perasaan tenang, perasaan nyaman dalam hati. Ketika rasa nyaman dan hati ada dalam tubuh manusia, maka itu adalah sebuah sugesti alami yang nantinya akan memberikan efek nyaman atau efek-efek tentram, efek aman, rasa aman terhadap manusia. Terima kasih.